Saudara, memasuki 6 bulan kerja, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat terus melakukan terobosan-terobosan. Namun sebagian masyarakat masih pesimis terhadap kinerja mereka. Apa pendapat masyarakat tentang hal ini? Ikuti liputannya. 5 tahun lalu, masyarakat Maluku hidup dalam ketidakpastian, sehingga hadirnya Hendrik Lewerisa bersama Abdullah Fanat membawa harapan baru. Masyarakat Maluku berharap mereka berdua dapat membawa perubahan dan membawa Maluku ke depan lebih baik. Dengan luas lautan yang demikian, Namun di tengah kerja-kerja mereka yang telah memasuki bulan ke-6 ini, masyarakat mulai pesimis, namun ada juga yang mengapresiasi. Saudara, memasuki 6 bulan kerja dari Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku mendapat penilaian dari masyarakat. Ini terbukti dengan hadirnya penilaian-penilaian ini pada platform media sosial. Masyarakat ada yang memberikan apresiasi, namun ada pula yang memberikan rasa pesimis mereka terhadap pimpinan daerah ini. Perbincangan kami N25 akan menjadi hangat. Hadirnya seorang jurnalis, wartawan senior dan juga seorang advokat, ada Bung Roni Samloi. Bung Roni, apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Selamat sore, Bung. Beberapa kali kita berjumpa setiap hari, bukannya semakin mundur ya, tapi semakin bercahaya ini pacarnya. Siap. Optimis. Oke, baik. Bung Roni, kita melihat di platform media-media sosial ini banyak masyarakat yang memang kritis terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur meskipun mereka baru memasuki 6 bulan masa kerja ini. Anda melihat ini seperti apa? Iya. Jadi yang namanya demokrasi itu ada pro kontra. Ada masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik yang kritis maupun yang memberikan kontribusi pemikiran maupun yang sekadar hanya memberikan rasa-rasa pesimistik di balik adanya kinerja sebuah pemerintahan ya. Khusus dengan pemerintah di Maluku ini kan yang kita tahu bahwa Pak Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Pak Abdullah Fanat ini dibebani dengan tanggung jawab harus kemudian melunasi hutang 700 miliar peninggalan rezim sebelumnya ya. Sudah begitu uang yang ada di kas pemerintah provinsi hanya 4M. Ya. Luka semakin menganga ketika kemudian pemerintahan ini dibebani dengan kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran. Karena itu memang pemerintahan ini berada di dalam kondisi kritis. Dan mereka harus berpikir bagaimana kemudian membangun Maluku dari situasi kritis ini ke arah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam visi dan misi mereka. Ya. Bahwa benar bahwa masyarakat khususnya masih banyak memberikan apresiasi yang menurut saya juga tidak terlalu positif terhadap pemerintahan ini, itu wajar. Tetapi pada prinsip lain masyarakat juga harus realistis bahwa pemerintahan ini juga dibebani dengan pekerjaan rumah besar ya, yang mesti dipenuhi sesuai dengan ekspektasi pemerintahan ini dan juga sesuai memenuhi aspek keadilan masyarakat. Masyarakat berharap bahwa seluruh persoalan-persoalan pembangunan yang sifatnya urgensif itu bisa diselesaikan secepatnya oleh pemerintahan ini. Tetapi pada sisi lain masyarakat juga mesti rasional bahwa pemerintahan ini ibarat tidak semudah membalik telapak tangan terkait dengan banyak masalah. Kita bisa lihat belum lagi soal penataan Pasar Mardika, lalu kasus-kasus korupsi yang menyeret banyak pimpinan OPD di rezim sebelumnya. Ada juga kasus-kasus mega korupsi yang sampai sekarang itu belum dituntaskan. Masalah yang juga pelik adalah masalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku terkait dengan belum dibayarnya TPP guru, ya kan? Kemudian ada isu soal pencurian bahkan penghilangan dokumen BOS dan DAK di Dinas Pendidikan. Belum lagi soal penataan Pasar Mardika yang menjadi amburadul. Ini juga terkait dengan bagaimana kemudian pengelolaan Pasar Mardika dia memberi keuntungan atau pendapatan bagi PAD Maluku. Ya. Nah,
Lalu ini juga belum termasuk masalah-masalah yang lain, ya kan, masalah penataan aspek sosial yang lain ya. Nah, ini semestinya juga menjadi bagian penting dari perhatian gubernur dan wakil gubernur. Bung Roni, saya potong sebentar nih. Kalau misalnya ada banyak sekali pekerjaan rumah yang tadi Bung Roni sampaikan itu terhadap Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku. Lalu apakah 6 bulan perjalanan mereka ini sudah menjadi tolak ukur masyarakat terhadap kinerja mereka? Oh, begini. 6 bulan ini menurut saya masih terlalu prematur kalau kita kemudian bilang bahwa itu sudah menjadi tolak ukur. Bahwa benar semua pemerintahan itu dia memberikan basis bahwa 100 hari kerja. Itu bagian dari bagaimana itu menjadi hormon adrenalin untuk dia bisa meningkatkan kinerja. Tetapi pemerintahan ini itu dia berjalan yang tadi saya bilang di ranah kritis. Karena pekerjaan rumah besar yang harus dia lakukan, dia menyelesaikan pekerjaan besar itu, baru dia juga harus menyelesaikan program-program yang menjadi skala prioritas. Ya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya. Semua lini. Iya, semua lini. Itu tidak gampang. Orang boleh bicara, tapi bagi saya sebagai seorang jurnalis, bahkan juga seorang praktisi hukum, saya menilai bahwa gubernur dan wakil gubernur ini memang dibebani pekerjaan rumah yang paling besar. Ekspektasi masyarakat seperti tadi Bung Roni sampaikan bahwa siapapun pemimpinnya, mau dalam kurun waktu singkat maupun panjang, itu harus bisa ada perubahan. Iya. Anda melihat ini seperti apa? Iya, jadi kalau saya sih mungkin dalam range waktu 2 tahun sampai 3 tahun baru pemerintahan ini itu dia bisa menyelesaikan sebagian PR itu. Hanya 2,5 tahun dia, kalau menurut saya ya, dia bisa menyelesaikan banyak tugas dan tanggung jawab. Begitu juga di bidang olahraga, misalnya juga di bidang olahraga kan, bagaimana kemudian mengembalikan kejayaan Maluku di panggung olahraga nasional. Kita terpuruk dari urutan 20 nasional, 21 nasional ke 31 nasional dari 38 provinsi. Ini bukan pekerjaan mudah, Karena itu kemudian wajar kalau masyarakat kemudian memberikan penilaian yang minor, yang negatif terhadap pemerintahan ini, bahwa pemerintahan ini dicap pemerintahan yang lebay, hanya urus masalah seremonial, terkesan memberikan cari muka dan sebagainya. Padahal kan kita tidak tahu bahwa pemerintahan ini ya terbelenggu dengan kekuatan-kekuatan yang menurut saya itu bagaimana kemudian dia terbelenggu karena ada peninggalan pemerintahan sebelumnya yang mesti diselesaikan. Karena itu sebenarnya butuh keberanian, butuh nyali dari pemerintahan ini untuk paling tidak mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah terluka akibat pemerintahan sebelumnya itu. Bung Roni, ini kan pekerjaan rumah besar dari apa yang Bung Roni sampaikan. Pekerjaan besar ini bagi gubernur kita dan wakil gubernur kita terkait dengan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh rezim ini. Anda melihat sosok dari gubernur dan wakil gubernur ini terhadap masalah-masalah sebelumnya ini seperti apa nih? Iya. Artinya begini, semua pemerintah itu kan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan ya. Tapi paling tidak saya tetap mempercayai bahwa gubernur dan wakil gubernur ini orang-orang yang sudah pengalaman. Kalau yang kita tahu bahwa gubernur ini kan dia lawyer, kemudian legislator, lalu kemudian juga dia banyak juga berkecimpung di bidang-bidang lain. Tambah dengan Pak Wakil Gubernur punya pengalaman pernah jadi bupati di Seram bagian timur. Saya kira ini duet yang menurut saya juga mumpuni. Tinggal bagaimana kemudian kolaborasi mereka berdua ini dibutuhkan masyarakat untuk kemudian membongkar rezim lama yang kemudian menjadikan OPD itu sebagai tujuan-tujuan yang tidak jelas, yang menyimpang dari kehendak masyarakat. Oleh karena itu ya wajar kemudian Maluku itu terpuruk dari aspek kemiskinan, karena memang kita dimiskinkan oleh praktek-praktek korupsi yang menurut saya dia sudah merasuki dimensi kehidupan masyarakat Maluku. Begitu, Bu. Bung Roni, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap dua pasangan pemimpin kita ini? Iya, ya
harapan saya bahkan mungkin juga masyarakat bahwa gubernur dan wakil gubernur harus berani keluar dari kungkungannya dalam tanda kutip kekuatan-kekuatan resum sebelumnya yang menurut saya juga masih kuat. Iya. Ya, yang utama adalah masyarakat berharap aspek penegakan hukum itu harus berjalan. Karena yang tadi saya bilang bahwa kita di Maluku ini miskin karena memang dimiskinkan oleh praktek-praktek pejabat yang ya suka menggerogoti anggaran negara ya. Ya, tadi saya contoh di Dinas Pendidikan. Padahal untuk mencapai untuk mencapai kualitas pendidikan Maluku yang berkualitas minimal Dinas Pendidikan itu harus diduduki oleh orang-orang yang punya kapasitas, bukan orang-orang yang tidak memiliki basic pendidikan di situ lalu secara teknis lalu ditaruh di situ. Kan orang tahu Dinas Pendidikan ini kan banyak ditempatkan itu kan lulusan STPDN ya. Padahal kan ada tenaga-tenaga pendidikan. Harusnya seperti apa nih Pak? Ya, justru begini Ke hal seperti ya kan dalam untuk Dinas Pendidikan. Ya, kan dalam manajemen itu kan dikenal the man behind the gun. Oke. The right man on the right place. Artinya tempatkan orang sesuai dia punya kemampuan, dia punya basic. Oleh karena itu Dinas Pendidikan menurut saya harus itu diduduki oleh orang-orang teknis kependidikan yang dia paham sebenarnya roh pendidikan Maluku ini mau dibawa kemana. Lalu berikut PGRI juga perlu dievaluasi dia punya kepengurusan ya. Jangan PGRI itu jangan diduduki oleh orang-orang ASN. Karena ketika guru-guru punya hak-hak digerogoti, dirampok dalam tanda kutip, PGRI tidak bisa bersuara. Karena menarik nih Bung Roni, kita tahan dulu, kita akan balik setelah yang satu ini. Iya. Tetap bersama kami di Maluku Bicara. Baik Bung Roni, kalau misalnya kita melihat tadi tentang permasalahan di Dinas Pendidikan, Anda melihat ini seperti apa? Apakah ada lambatnya penanganan dari Pak Gubernur atau bagaimana nih? Artinya soal masalah di Dinas Pendidikan ini kan yang saya lihat dari pemberitaan media itu kan Pak Gubernur sudah memerintahkan PLT Kadis Pak James lewat KBC untuk kemudian membersihkan orang-orang yang tidak jujur, yaitu pegawai-pegawai yang tidak jujur yang memanfaatkan anggaran-anggaran pendidikan untuk tujuan tidak jelas. Lalu berikut kan soal TPP guru itu kan juga sudah dibentuk tim 11 yang juga masyarakat ingin tahu hasil kerjanya seperti apa. Lalu sekarang ada tim pendamping soal bagaimana kemudian mengcover data-data yang menurut saya menjadi kendala saat ini untuk pembayaran TPP. Nah, itu bertanda bahwa memang gubernur serius. Tetapi kemudian yang harus dilakukan sekarang adalah orang-orang yang patut diduga melakukan penyimpangan terhadap anggaran-anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan harus tetap diproses hukum ya, sehingga masyarakat puas. Jangan sampai kemudian ke depan Dinas Pendidikan yang semestinya diduduki orang-orang teknis kependidikan, orang-orang yang paham benar soal roh dan visi misi pendidikan itu tidak ditempatkan di situ, tetapi orang-orang lulusan STPDN atau orang-orang lulusan lain yang ditempatkan di situ. Nah, ini yang menyebabkan kemudian dunia pendidikan kita mengalami keterpurukan karena tidak nyambung. Orang umum bilang sengkonek, karena memang orang-orang yang duduk di situ tidak bisa bikin apa-apa, sehingga yang dibahas hanya bagaimana mengelola proyek, mendapatkan apa dari proyek, bukan soal bagaimana kemudian membangun kerangka pendidikan Maluku supaya ke depan dunia pendidikan Maluku menghasilkan SDM yang kompetitif di era globalisasi saat ini. Begitu itu harapan. Bung Roni, ini kan banyak sekali masyarakat ini kan mulai banyak mengangkat pembicaraan terkait dengan kinerja dari gubernur. Banyak aspek seperti yang tadi Pak Roni bilang, banyak aspek merupakan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja dari gubernur dan wakil gubernur. Nah, apa yang harus Anda sampaikan kepada masyarakat? Baru 6 bulan kerja nih Pak Roni. Iya, jadi kepada masyarakat Maluku, ya memang benar bahwa masyarakat juga punya hak untuk menilai. Ya. Itu bagian dari kecintaan masyarakat Maluku terhadap pemerintahan ini. Jadi jangan sampai itu dikira kemudian orang mengkritik itu karena orang membenci, bukan. Karena orang mencintai, orang merasa memiliki bahwa Maluku ini milik kita semua. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, terlalu dini kalau kita melihat bahwa pemerintahan Hendrik Lewerisa dan Abdul Fanat itu gagal. Ya, terlalu dini. Karena pemerintahan ini yang tadi sudah saya katakan bahwa berada di ranah kritis.
ada peninggalan hutang 700 miliar, ada PR-PR besar yang mesti diselesaikan. Dan itu harus menjadi skala prioritas sehingga mendongkrak apresiasi publik terhadap pemerintahan ini, bahwa pemerintahan ini betul-betul serius. Itu yang dinantikan masyarakat. Itu yang dinantikan masyarakat. Dari segi hukum, bagaimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Ya, jadi mereka? saya pikir untuk dari aspek hukum ya, dari perspektif hukum, masyarakat juga berharap bahwa banyak kasus-kasus korupsi jumbo ya, yang masih dipending ya di Polda, di Kejaksaan Tinggi. Ini mesti menjadi catatan kritis bagi pemerintah daerah supaya daerah ini betul-betul menjadi daerah yang juga bersih dari praktek-praktek korupsi yang juga menyengsarakan masyarakat banyak begitu. Lalu dari sisi yang lain bahwa masyarakat juga berharap bahwa OPD-OPD yang diduga ya tersangkut dengan kasus-kasus korupsi ya harus didorong untuk proses hukum itu juga jalan. Lalu berikut dalam proses perekrutan pejabat. Ya, proses perekrutan pejabat juga jangan hanya sebatas formalitas, karena sudah ada titipan-titipan. Tidak apa-apa orang bilang ini nepotisme negatif. Yang penting adalah unsur kompetensi dan orang itu bersih dari praktek-praktek korupsi. Setuju intinya. Benar. Ya, benar sekali. Baik, Bung Roni, terima kasih sekali Anda sudah boleh hadir bersama-sama kami. Ada banyak sekali hal yang harus kami perbincangkan nih. Tapi luar biasa, N25 akan terus menjadikan Bung Roni sebagai narasumber untuk apa yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, khususnya melihat kinerja dari pejabat-pejabat gubernur dan juga wakil gubernur. Sekali lagi, harapan Anda terakhir. Ya, harapan saya ya, mari kita memberikan kepercayaan bagi pemerintahan ini untuk bekerja dan memperbaiki atau menambal sulam banyak hal yang menurut saya harus segera diselesaikan. Yang kedua adalah masyarakat harus juga realistis bahwa pemerintahan ini juga berada dalam momentum kritis ketika banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan terlalu prematur kalau kemudian kita menilai bahwa pemerintahan ini gagal. Itu terlalu prematur dan itu berlebihan. Baik, siap. Terima kasih Bung Roni sekali lagi. Luar biasa apa yang Anda sampaikan hari ini. Dan saudara menilai gubernur dan wakil gubernur di perjalanan kinerjanya yang 6 bulan ini masih terlalu dini seperti yang disampaikan oleh Bung Roni tadi. Tapi sebagai masyarakat kita tetap mendukung dan memberikan apresiasi terus kepada Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku. Jangan lupa tonton terus berita-berita menarik lainnya hanya di channel YouTube N25 News dan Facebook n25news.id dan website www.n25news.id. Sampai jumpa.